itu harus ada di mana saja, ya kan? Tentu ada optimisme. Tapi apapun itu kan ini kita melaksanakan pemilihan yang luber, kan? Jurdil, ya kan? Kerahasiaannya harus terjamin, hak pilihnya boleh siapa saja menetapkan pilihan-pilihannya. Ya, jadi kita harus menghargai itu. Itu yang paling esensinya adalah penghargaan terhadap nilai-nilai pemilu yang luber dan jurdil ini. Ya. Nanti habisnya kemana Pak? Habisnya kemana Pak? Pergi kantor. Pak izin Pak, acara isu lain kan terakhir waktu omongan Bugis kan Bapak sempat bilang kalau memungkinkan untuk pasangan 1 dan 3 itu bakalan bergabung. Nah itu kira-kira itu bakal ada rencana buat ketemu sama Ibu Mega nggak? Nah kalau bertemu ya insya Allah tidak ada masalah apapun hasil daripada pemilu hari ini. Tapi sudah ada Bahwasanya hubungan silaturahmi, komunikasi, dan apalagi posisi dan peran yang diperankan baik oleh saya maupun Mbak Mega, masing-masing sebagai pucuk pimpinan institusi partai politik peserta pemilu ini. Tentu banyak pembicaraan yang bisa dilakukan, tapi kita lihat nanti kondisinya habis selesai. Dalam waktu terdekat ini ada rencananya kapan atau sudah Pak? Ya mungkin dalam waktu dekat ini, ya. Baik. Surya selama tiga hari tenang kemarin sampai dengan memasuki hari pencoblosan ini, bagaimana Bapak menilai dinamika yang terjadi? Apakah sudah damai Pak? Amat sangat penuh dengan secara dinamis ya, amat dinamis sekali. Nah, kita sudah masuk ke laluin etape itu. Ya, kalian sendiri bisa melihat, mengikuti langsung, mendengar langsung. Ya, katakanlah kampanye-kampanye terbuka, berbagai macam misalnya dinamika yang ada di lapangan dalam kondisi yang berbeda-beda dari satu wilayah dengan wilayah yang berikutnya. Ya. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa di Live Event Indonesia Memilih, dan tadi baru saja kita dengarkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ya usai mencoblos di TPS Kebayoran Lama. Betul, bersama dengan putra sulungnya ya, Prananda Surya Paloh. Ini saya mau tanya langsung nih ke Mas Dimas. Tadi ada pernyataan menarik dari Pak Surya yang bilang komunikasi ini sebagai politisi, sebagai ketum parpol harus dijalankan dengan baik, momennya tepat setelah pencoblosan. Kalau Anda mungkin mau mengira-ngira apa sebenarnya makna dari pesan yang disampaikan Pak Surya Paloh tadi? Sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa yang menjadi pilar demokrasi atau pilar politik itu kan dalam political society ya, itu kan partai antara lain khususnya. Jadi ketua-ketua umum partai ini tentunya memainkan peran yang sangat luar biasa. Komunikasi antar mereka itu menjadi very strategic. Itu ketua-ketua umum partai, khususnya partai-partai yang bukan hanya besar ya, tapi strategik. Gitu. Jadi yang bisa memainkan peran kuat di sana. Saya melihat kalau PDI Perjuangan kan memang basis massa kuat dan memang partai besar, partai pemenang pemilu. Jadi memang punya partai berbasis massa. Sementara kalau Partai Golkar dengan kekhasannya tersendiri itu memiliki basis yang kuat dalam sisi teknokrasi dan jaringan bisnis. Ya. Tapi Partai Gerindra ini juga bicara Partai Gerindra ini transisi juga bagi mereka. Ini kan partai yang selama ini sangat bergantung pada sama mirip PDI Perjuangan sebenarnya. Kalau PDI Perjuangan tapi ada sisi ideologis, ada. Kalau Gerindra ini kan sisi Prabowo. Kalau Nasdem ini saya melihat partai yang berbasis pada, kalau istilah saya itu smart power. Jadi kecanggihan mereka dalam mencoba untuk memposisikan diri dan mengambil peluang. Itu terbukti dalam Pilpres 2024 ini. Nah, ketua-ketua umum partai ini termasuk partai-partai Islam lain ya, seperti PKS yang memang memiliki basis militan luar biasa di sana. Lalu PKB, partai berbasis NU. Ya, dan ini mereka bisa bertemu dalam sebuah komunikasi yang baik. Itu sangat menentukan, bukan hanya pasca tanggal 14 ini, tapi juga sebelumnya juga saya pikir karena ada komunikasi gitu. Yang intinya adalah menjaga bagaimana negara ini tetap stabil. Bagaimana negara ini tetap aman, ya, lalu kemudian para elitnya tidak saling berbenturan, apapun hasil tanggal 14 hari ini. Gitu, 1 putaran kah atau 2 putaran? Nah itu makanya komunikasi itu merujuk pada apakah Anda melihat Pak Surya itu sudah visioner ini akan 2 putaran, makanya komunikasi harus dijalin gitu Mas. Ya, saya melihat Bang Surya lagi-lagi tadi ini Partai Nasdem dan sosok Surya Paloh ini kan dia memiliki smart power ya. Dia mencoba untuk mengantisipasi jika 2 putaran, maka komunikasi politik antara Partai Nasdem ya, Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega misalnya sebagai ketum PDI Perjuangan menjadi sangat krusial. Gitu. Itu menjadi sangat penting gitu. Dan dinamika pasca tanggal 14 jika 2 putaran tentunya akan menjadi lebih menarik jika pasangan yang tidak masuk ke putaran kedua itu kemudian membangun komunikasi dengan pasangan yang dianggap bisa berjuang bersama melawan
Ini kan sekarang kalau kita lihat dari survei-survei, ini kan antara 1-3 yang berada di posisi 2 dan 3 ya. Sementara paslon nomor 2 ini seolah-olah leading. Iya. Leading untuk apakah itu 1 putaran atau itu 2 putaran. Tapi kalau 2 putaran maka nomor 2, paslon 2 ini Prabowo Gibran itu akan bertanding dengan apakah itu Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Iya. Tapi kalau lihat dari perhitungan dari survei-survei ini kan kita lihat kemungkinan besarnya antara Prabowo Gibran melawan Anies Muhaimin jika putaran kedua. Nah di sini yang menarik nanti kita lihat gulatannya seperti apa, konvergensinya bagaimana, sehingga komunikasi dari ketum Partai Nasdem yang mengusung Anies Muhaimin dengan ketum PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Mahfud menjadi sangat krusial dalam menghadapi paslon nomor 2. Oke, mungkin kalau dari Mas Bowono sendiri tanggapan merujuk ke 1 atau 2 putaran ini begitu ya. Kalau dilihat dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang sampai terakhir minggu lalu begitu ya. Kemungkinan 2 putaran pastinya akan lebih tinggi ya, meskipun Indikator Politik Indonesia ada survei batas atas batas bawah. Ya. Boleh Mas dijelaskan? Ya, memang kalau merujuk hasil survei indikator, kita baru kali pertama kemarin menemukan pasangan 02 itu melebihi angka 51% ya. Itu baru kali pertama. Tapi meskipun demikian bukan berarti Pilpres akan berlangsung 1 putaran, sudah pasti belum. Masih ada peluang untuk putaran kedua juga berlangsung. Lagi-lagi tadi kuncinya adalah seberapa besar militansi dari pemilih pasangan calon, tiap pasangan calon, terutama pasangan calon 02 itu untuk datang di hari H, gitu ya. Kalau militansi itu ternyata kalah dengan militansi pemilih dari 01 maupun 03, maka Pilpres ini tidak akan berlangsung dengan 1 putaran, gitu ya. Itu kuncinya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kita prediksi gitu ya, dengan batas atas batas bawah gitu ya, kita prediksi bahwa ada dinamika juga bahwa angka yang mungkin diperoleh oleh pasangan 02 gitu ya, itu ada di sekitaran 49 sampai 53 gitu ya. Dan angka di pasangan 01 juga mungkin saja bisa lebih tinggi dari yang sekarang gitu. Nah, tapi kita lanjutin usai jeda dulu. Kita matematikanya akan kita bahas, tapi usai jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di Live Event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.